Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aji Cahyono Kuncoro Putra dari 12 IPA 6 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan. Hakikat Negara Kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. A. Pengertian negara. Istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta nagari atau nagara yang berarti kota. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang negara. 1. Benedictus de Spinoza. Negara adalah susunan masyarakat yang integral antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat. 2. Menurut Harold J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Menurut Soekarno, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. B. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata yang berarti satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Adapun landasan hukum persatuan dan kesatuan. 1. Landasan ideal. Landasan ideal adalah Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ada beberapa pengamalan Pancasila sebagai berikut. A. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari sebagai berikut. 1. Pembukaan alinea keempat. Negara Indonesia Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Persatuan Indonesia. 2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. C. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Berikut pengertian negara kesatuan berdasarkan pendapat beberapa ahli. 1. Muhammad Kusnadi dan Hamaili Ibrahim. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan yang hanya terdiri dari atas satu negara saja dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. 2. Menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam satu negara tersebut. 3. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan merupakan negara yang memiliki kedaulatan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Secara umum, bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintahan pusat. 2. Negara hanya memiliki suatu undang-undang dasar, satu kepala negara, dan satu dewan perwakilan rakyat. 3. Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Untuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. Pertama adalah unitarisme. Sudah menjadi cita-cita gerakan kemerdekaan selama masa perjuangan. Hal ini menggambarkan bagaimana kekuatan unitarisme dalam pergerakan perjuangan pada saat itu. B. Kedua adalah agar tidak memberi kesempatan bagi
provinsionalisme yang mengklasifikasikan daerah mereka lebih superior dan berkuasa dari daerah lain. C. Ketiga adalah fakta bahwa tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Jawa, sehingga menyulitkan tenaga di daerah-daerah untuk membentuk negara federal, mengingat luasnya Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. D. Keempat adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tidak memiliki potensi dan kekayaan yang sama, sehingga semakin menyulitkan pembentukan negara federal. Kelima, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia sebagai negara yang kuat apabila berbentuk sebagai negara kesatuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.